sekalian, saya menyambung apa yang tadi Pak Dr. Lukman sampaikan di awal bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen ikan tangkap kedua terbesar di dunia. Sudah menyalip Peru gitu ya. Peru dulu kedua, sekarang Indonesia yang kedua. Artinya kita juga harus mengambil pelajaran dari Peru. Peru artinya sudah mengalami penurunan produksi. Ini jangan sampai juga Indonesia di tahun-tahun ke depan akan mengalami hal yang sama. Kalau kita analisis, kalau saya analisis dari tahun 50 sampai 2018 ini kita bagi menjadi 10 tahun gitu ya. Pertumbuhan produksinya ini terus mengalami penurunan gitu ya. Bahkan puncak penurunan itu terjadi antara periode tahun 2000 sampai 2009, di mana pertumbuhan produksinya itu rata-rata hanya 2,55% per tahun. Gitu ya. Nah, sedikit mengalami peningkatan lagi pada periode 2010 sampai 2018. Ini tepatnya antara 2015 ke 2018. Nah, memang mungkin ini juga perlu dikaji lebih dalam lagi oleh teman-teman bahwa apakah beberapa tahun, 5 tahun ke belakang ini cukup efektif di dalam pelarangan alat tangkap yang rusak, termasuk di dalam moratorium perizinan kapal asing gitu kan. Nah, ini juga perlu dikaji gitu kan. Karena secara pertumbuhan produksi di dalam periode 2010-2018 ini ada suatu peningkatan gitu kan. Nah, apakah ini dampak dari beberapa penelitian menunjukkan memang ini adalah salah satunya ada imbas dari pelarangan dari alat tangkap yang merusak dan moratorium perizinan kapal asing. Karena ini dalam 5 tahun terakhir telah terjadi penurunan effort, gitu, penurunan upaya penangkapan ikan. Nah, berkaca dari itu bahwa ini adalah pertumbuhan ini walaupun terjadi peningkatan jumlah total produksi, tapi secara pertumbuhan dalam 7 dasawarsa terakhir ini mengalami penurunan gitu ya. Ini juga menjadi perlu kita warning. Walaupun terjadi peningkatan total produksi, tapi ternyata pertumbuhannya itu terus menurun seperti itu. Jangan sampai kita seperti Peru dulu nomor 2, sekarang kita mengalahkan Peru gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini lebih detailnya per tahunnya dari tahun 50 sampai 2018 bahwa di periode ini peningkatan di antara 2016 sampai 2018 ini cukup tinggi gitu ya. Nah, sehingga ini tingginya ini perlu kita kaji lebih dalam. Dengan terus terang saya sendiri belum mengkaji lebih dalam terkait hal ini. Berikutnya adalah, nah ini kalau kita lihat dari jenisnya ataupun produk perikanannya, saya bagi menjadi 3, tangkap, budidaya, dan rumput laut. Ini menarik, ternyata produksi perikanan Indonesia ini sekarang ini didominasi oleh rumput laut. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang warnanya hijau, ini meningkatnya, dia menyalip di budidaya ini mulai tahun 2017 dia sudah menyalip produksi budidaya, tangkap dia salip di tahun 2011. Gitu ya. Artinya sekarang kalau misalnya kita melihat produksi perikanan, totalnya itu kalau misalnya kita breakdown, itu ternyata isinya adalah sebagian besar rumput laut. Gitu kan. Nah, sehingga ini juga menjadi perhatian kita, gitu kan. Jangan sampai kalau kita lihat ikan, misalnya perikanan tangkap, pertumbuhannya dari tahun 90 ini itu 90 sampai 94 rata-rata sekitar 7%, tapi di 2015 ke 2018 itu turun menjadi 2,82% itu kan. Nah, pertumbuhan terendah di perikanan tangkap ini adanya di periode 2005 sampai 2009. Ini kalau kita lihat kebijakan perikanan di periode itu agak kontra memang, karena waktu itu sebetulnya banyak kapal-kapal asing dan asing mulai masuk sebetulnya. Seharusnya pertumbuhan produksi di sini meningkat, tapi ternyata pertumbuhan produksi di periode itu malah turun gitu ya. Nah, ini sebetulnya warning bagi pemerintah di dalam menjaga atau olah sumber daya ikan. Ternyata walaupun kekuatan kapal asing masuk tahun 2005 sampai 2009,
ternyata pertumbuhan produksinya malah turun untuk perikanan tangkap. Ya. Nah, yang menarik untuk budidaya sendiri cenderung mengalami peningkatan, terutama lagi adalah rumput laut. Nah, rumput laut ini di periode 2015 sampai 2018 ini terjadi penurunan mungkin karena sudah jenuh produksinya yang selama ini peningkatannya yang cukup tinggi, akhirnya dan terus terang rumput laut ini juga diekspornya ataupun Indonesia hanya baru mengekspor dalam produk raw material gitu kan, sehingga harganya sangat rendah. Nah, ini dalam kesempatan lain mungkin perlu dibicarakan juga bagaimana mengoptimalkan rumput laut ini supaya kita tidak hanya memproduksi rumput laut saja, tapi kita harus dapat meningkatkan nilai ekonomi dari rumput laut ini. Nah, sekarang bagaimana dengan WPP 713 pelagis, khususnya pelagis besar itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari potensi, saya ngambil dari hasil risetnya Balai Riset Perikanan Laut, Kementerian Kelautan Perikanan, potensi di WPP 713 ini untuk pelagis besar ada sekitar 645.000 ton per tahun gitu ya. Nah, ini kedua terbesar setelah WPP 718. Ini wilayahnya, kalau kita lihat wilayah WPP 713 ini ada sekitar 10 provinsi yang terlibat. Ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sampai ke sebagian Jawa Timur itu. Nah, ini saya sengaja menampilkan ini karena di dalam ekonomi nanti kita lihat bagaimana pertumbuhan di masing-masing provinsi ini, lalu bagaimana lalu lintas ikan yang ada di wilayah provinsi ini, seperti itu, dan termasuk ekspor impor yang ada pelagis besar yang ada di provinsi ini gitu kan, supaya kita lebih jelas ininya. Ini adalah jenis ikan pelagis besar yang ada di Indonesia, ada sekitar 29 jenis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada penelitian paper terbaru dari Pak Syafruddin. Ternyata daerah potensial pelagis besar di wilayah 713 ini tersebar di perairan Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone. Nah, ini daerah puncaknya terjadi pada bulan April sampai dengan Mei dan pada bulan November. Nah, bulan Januari dan Februari distribusi pelagis besar hanya ditemukan di sekitar Teluk Bone. Ini juga informasi yang menarik menurut saya, karena ketika kita bisa lihat wilayah-wilayah mana nanti untuk yang bisa dikembangkan. Nah, yang terkait dengan jenis ikannya, ternyata paling dominan di sana adalah tongkol dan cakalang. Tongkol lebih dari 52%, dan cakalang sekitar 33%. Nah, ini kita lihat bagaimana kita fokus ke dua sumber daya ini, tongkol dan cakalang, bagaimana ekonominya, bagaimana ekspor impornya, bagaimana lalu lintas tongkol dan cakalang yang ada di wilayah 713 ini. Kalau kita lihat estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan tahun 2004 sampai ke 2019, kajian terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2017 KKP sudah di Permen KP-nya sudah menyatakan di 713 ini sudah over exploited gitu ya. Artinya tingkat pemanfaatannya sudah di atas 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari data ini cukup menarik, ternyata perhatian kita termasuk pemerintah dalam hal ini untuk mengkaji stok sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia, khususnya di 713, itu dari tahun 2004 sampai 2011 ini datanya sama, artinya tidak ada pengkajian stok di periode ini gitu kan. Baru dari periode 2014 sampai sekarang ini relatif sering melakukan kajian sumber daya. Nah, ini penting, mungkin ini juga pesan buat FAO dan Pak Lukman dan kawan-kawan untuk terus mendorong pengkajian ini, karena ini kalau misalnya kita tidak mengkaji ini, kita akan kesulitan untuk kesulitan untuk mengontrol tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang pelagis besar, khususnya pelagis besar yang ada di setiap wilayah dalam ini 713. Nah, sehingga ini penting untuk ini. Nah, artinya kalau misalnya kita melihat ini, harusnya di WPP 713 ini perlu dilakukan penurunan
upaya penangkapan atau penurunan effort daripada upaya penangkapan yang ada di sana. Padahal ini ibu kota baru mau melangkah gitu kan. Nah ternyata kondisi sumber dayanya sudah overeksploitasi sehingga ini perlu ada penurunan. Nah tapi bukan berarti kita bagaimana kondisi sumber daya yang menurun ini dapat meningkatkan nilai ekonominya gitu kan. Tadi saya sudah jelaskan di atas.